Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, al-ma'budu bi qudratihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan hidayah, rahmat serta nikmatnya kita bisa berkumpul di Zoom ini. Kemudian salat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi fikih muamalah dengan subtema kafalah dan rohin. Dengan nama kelompok kami yaitu Nisfiyah Tasya sebagai pemateri pertama, kemudian ada saya sendiri, Alvin Azwan, sebagai pemateri kedua, kemudian ada Muhammad Muhaimin sebagai pemateri ketiga, dan Yadi Darmawan sebagai pemateri terakhir. Untuk itu, mari kita mulai ke materi yang pertama mengenai kafalah. Kepada Nisfiyah Tasya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja dari pengertian kafalah itu sendiri. Kafalah menurut bahasa artinya menggabungkan jaminan, beban, dan tanggungan. Kafalah itu sendiri mempunyai nama lain, yaitu al-daman. Kemudian dari menurut istilah syaratnya, di sini saya udah menurut mazhab yang pertama itu mazhab Syafi'i, yaitu akad yang menetapkan hak pada tanggungan atau beban yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Kemudian menurut Hanafiyah, proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan aswil dalam tuntutan atau permintaan dengan materi atau utang atau barang atau pekerjaan. Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kafalah atau daman adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan beban untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan maupun badan. Kafalah merupakan bentuk kegiatan sosial yang disyariatkan oleh Al-Quran dan hadis. Next. Next. Kemudian, nas yang dapat dijadikan dasar kebolehan kafalah yaitu Al-Quran Surah Yusuf ayat 72. Di sana yang artinya, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Quran Surah Yusuf ayat 72. Next. Kemudian rukun dan syarat kafalah. Yang pertama itu rukun syarat kafalah yang pertama adalah kafil. Yang dimaksud adalah orang yang berkewajiban melakukan tanggungan atau maf'ul bihi. Itu orang yang bertindak sebagai kafil disyaratkan adalah orang dewasa atau orang balik. Berakal, berhak penuh untuk bertindak dalam urusan hartanya dan rela dengan kafalah. Kafil tidak boleh orang gila dan juga anak kecil, sekalipun ia telah dapat membedakan sesuatu atau tamyiz. Kafil juga dapat disebut damin, orang yang menjamin, atau zaim, penanggung jawab, atau hamil, orang yang menanggung beban.
atau kabiil, orang yang menerima. Kemudian yang kedua ada aswil atau makful anhu, yaitu orang-orang yang berutang, yaitu orang yang ditanggung, tidak disyaratkan balik, berakal, kehadiran, dan kerelaannya dengan kafalah. Yang ketiga, makful lahu, yaitu orang-orang yang memberi hutang atau berpiutang. Dan disyaratkan diketahui dan dikenal oleh orang yang menjamin hal ini supaya lebih mudah dan disiplin. Kemudian yang keempat, ada makful bihi, yaitu sesuatu yang dijamin berupa orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang keadaannya ditanggung. Yang kelima, ada lafaz, yaitu lafal yang menunjukkan arti menjamin. Dijelaskan juga oleh Syahid Sabik bahwa kafalah dapat dinyatakan sah dengan menggunakan lafal. Sebagai contohnya tuh, aku menjamin si A sekarang. Aku tanggung, atau aku jamin, atau aku tanggulangi, atau aku sebagai penanggung untukmu, atau penjamin, atau hakmu padaku, atau aku berkewajiban. Semua ucapan ini dapat dijadikan sebagai pernyataan kafalah. Apabila lafaz kafalah telah dinyatakan, maka hal itu mengikat kepada utang yang akan diselesaikan. Artinya, utang tersebut wajib dilunasi oleh kafil secara kontan atau kredit. Jika utang itu harus dibayar kontan, si kafil dapat meminta syarat penundaan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dibenarkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menanggung 10 dinar yang diwajibkan membayarnya selama 1 bulan. Beliau melakukannya. Selanjutnya, Albi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada macam-macam kafalah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya secara garis besar kafalah itu terbagi menjadi 2. Ada kafalah dengan jiwa yang disebut juga dengan jaminan muka. Dan yang kedua ada kafalah harta, artinya jaminan harta. Kita mulai dengan kafalah jiwa. Jadi kafalah jiwa adalah keharusan bagi si kafil untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungannya. Atau dalam arti makfulahu, orang yang berpiutang. Jika persoalannya menyangkut kepada hak manusia, maka orang yang dijamin tidak mesti mengetahui persoalan karena ini menyangkut bukan badan mereka. Seperti itu, bukan badan harta, maaf, seperti itu. Kemudian menurut pendapat yang kuat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin, sah hukumnya menanggung badan orang yang wajib menerima hukuman yang menjadi hak anak Adam, seperti kisos dan qazaf. Kemudian, jika orang yang ditanggung itu harus menerima hukuman yang menjadi hak Allah, seperti had zina, had khamar, maka kafalah tidak dibenarkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la kafalata fi had. Artinya tidak ada kafalah dalam masalah had. Hadis riwayat Baihaqi. Itu mengenai kafalah jiwa. Kemudian ada pula kafalah harta. Nah, kafalah harta adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh kafil dengan pemenuhan berupa harta. Berbeda dengan jiwa, kalau jiwa adalah dengan orang, kalau misalkan harta ini menggunakan barang atau hartanya. Nah, kafalah harta ini terbagi menjadi 3. Ada bi'al-da'in, kemudian ada kafalah dengan menyerahkan materi, kemudian ada kafalah bil aib. Seperti itu. Kita mulai dengan kafalah bi'al-da'in. Kafalah bi'al-da'in adalah kewajiban bayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Hal ini didasarkan oleh hadis Rasulullah SAW dari Qatadah. Beliau berkata, Sholli alaihi ya Rasulullah, wa alayya daiduhu fa shalla alaihi. Artinya, wahai Rasulullah, salatkanlah dia dan saya yang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Lalu Rasulullah SAW mensalatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Disyaratkan dalam hutang tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah nilai hutang tersebut tetap pada waktu terjadi transaksi jaminan seperti hutang kirot, upah, atau mahar. Seperti seseorang berkata, jualah benda ini kepada si fulan,
dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian. Maka harga penjualan tersebut jelas. Itu penjelasan yang pertama. Kemudian, penjelasan yang kedua, barangnya diketahui. Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm, tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui, karena itu termasuk gharar. Tapi menurut Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui. Itu mengenai kafalah bi'adain. Kemudian, yang kedua ada kafalah dengan menyerahkan materi. Kafalah dengan menyerahkan materi adalah kewajiban menyerahkan benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti menyerahkan barang jualan kepada si pembeli, mengembalikan barang yang digosok, dan sebagainya. Itu kafalah dengan menyerahkan materi. Kemudian yang ketiga, ada kafalah dengan aib, yaitu menjamin barang yang dikhawatirkan benda tersebut akan dijual. Maksudnya, ketika benda tersebut dijual akan mendapatkan masalah atau aib dan cacat karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lain. Maka, kafil bertindak sebagai penjamin bagi si pembelinya. Seperti jika tampak bukti bahwa barang yang dijual adalah milik orang lain, bukan milik penjual, atau barang tersebut bukan barang gadaian yang hendak dijual. Itu mengenai macam-macam kafalah. Sebelum kita menuju ke hikmah kafalah, di sini ada cara pembayaran kafil. Sedikit tambahan. Jadi gini, jika kafil penjamin telah melaksanakan kewajibannya dengan bayar hutang yang ia jamin, maka kafil boleh meminta kembali kepada si orang yang ia jamin apabila pembayaran itu berdasarkan izinnya. Kenapa? Karena kafil telah mengeluarkan harta untuk kepentingan yang manfaat bagi si maf'ul anhu ini. Dalam hal ini, jumhur ulama bersepakat. Namun, tetap saja ada perbedaan jika pembayaran dilakukan si kafil ini tanpa seizin oleh si maf'ul anhu. Sedangkan si kafil ini udah terlanjur ngebayar jaminan tersebut. Pendapat tersebut menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwasanya membayar hutang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah. Domin tidak berhak untuk minta ganti rugi kepada orang yang ia jamin. Namun, menurut Imam Malik, domin berhak menagih kembali kepada maf'ul anhu. Kemudian pendapat lain dari Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya domin tidak berhak menagih kembali kepada maf'ul anhu atas apa yang ia telah bayarkan, baik dengan izin maf'ul anhu atau tidak. Seperti itu. Jika maf'ul anhu ghaib atau tidak ada, maka kafil tetap berkewajiban menjamin. Ia tidak dapat pergi dari kafalah kecuali dengan bayar atau orang yang berpiutang menyatakan bebas untuk kafil dari utang maf'ul anhu. Itu cara pembayarannya. Jadi ulama semua ini ada setuju ketika utang tersebut dibayarkan si kafil tanpa diketahui oleh si pemberinya. Jadi seperti itu. Walaupun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum-hukum dari cara pembayaran atau cara kafalah ini, seperti itu. Kemudian kita baru masuk kepada hikmah kafalah. Tentunya dengan adanya jaminan ini memberikan kenyamanan transaksi bagi orang-orang yang berpiutang. Maksudnya menjamin ini ketika dia seandainya nggak punya uang, kemudian ada yang menjamin, tentu akan terasa nyaman. Bayangkan jika ada orang yang berpiutang, kemudian tidak ada yang menjamin, dan dia tidak bisa bayar, tentunya akan seperti dikejar-kejar. Contoh kasusnya ini sering sekali pada debt collector atau kredit motor, mobil, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian mendatangkan sikap tolong-menolong. Ya, ini sangat jelas membantu orang dalam agama Islam itu diperbolehkan wa ta'awanu 'alal birri. Selagi itu dalam kebermanfaatan. Karena tentunya kalau misalkan membantu orang dalam keburukan tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir, mempermudah transaksi seperti apa yang tadi dijelaskan di awal. Sama halnya dengan kenyamanan dalam bertransaksi. Seperti itu. Mungkin itu mengenai kafalah sampai kepada hikmahnya. Selanjutnya adalah materi rohin. Terima kasih.
Oke, baiklah. Selanjutnya pengertian materi selanjutnya yaitu tentang ar-rahim. Langsung saja dari pengertiannya. Secara etimologi, ar-rahim berarti ats-subutu wa dawamu, artinya tetap dan kekal. Atau al-hasbu wal lujumu, artinya pengekangan dan keharusan, dan juga bisa berarti jaminan. Sedangkan menurut terminologi ulama fikih ada beberapa pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Syed Sabik yang mengatakan bahwa ar-rahn adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syarah sebagai jaminan utang. Pendapat kedua dikemukakan oleh Muhammad Rawas Kal-Ahji dalam penyusunan buku Ensiklopedia Fikih Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa ar-rahn adalah menguatkan utang dengan jaminan utang. Pendapat yang ketiga adalah Mas Juhdir yang mengatakan bahwa ar-rahn adalah perjanjian atau akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Dan yang terakhir adalah Nasru Hareon yang mengatakan bahwa ar-rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang itu baik keseluruhan atau sebagiannya. Yang kedua adalah dasar-dasar hukum. Dasar-dasar hukum ar-rahn adalah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya apabila kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berhutang. Tetapi jika sebagian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu memegang amanatnya, amanat utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan yang kedua adalah dari hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Anas berkata, Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah sewaktu beliau menghutang syair gandum, dan orang Yahudi itu untuk keluarga beliau. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat ar-rahn. Adapun syarat-syarat ar-rahn, yang pertama adalah syarat yang terkait dengan orang yang berakad. Maksudnya di sini adalah syarat yang terkait dengan orang yang berakad atau yang dikenal dengan sebutan ar-rahin dan al-mutahin adalah cakap bertindaknya. Cakapan bertindak hukumnya menurut jumhur ulama adalah orang yang telah balik dan berakal. Syarat yang kedua adalah syarat yang terkait dengan sigot. Syarat yang terkait dengan sigot menurut ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu ar-rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat-syarat tertentu. Syarat yang ketiga adalah syarat yang terkait dengan utang atau yang disebut al-marhum bih. Syarat yang terkait dengan utang atau yang dikenal dengan al-marhum bih adalah merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang. Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan dan utang itu jelas dan tertentu. Sedangkan syarat yang terakhir adalah syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan atau yang dikenal dengan al-marhum. Yang terakhir adalah rukun-rukun ar-rahn. Rukun-rukun ar-rahn ada 4 menurut jumhur ulama. Yang pertama adalah orang yang berakad atau yang dikenal ar-rahin dan al-murtahin. Yang kedua adalah sigat atau lafaz ijab dan qabul. Yang ketiga adalah utang atau al-marhum bih. Yang keempat adalah harta yang dijadikan jaminan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya rukun ar-rahn itu cuma ada 2, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad. Baik, saya di sini akan menerangkan akibat hukum atau konsekuensi bila melakukan ar-rahin atau penggadaian. Yang pertama,
jika seseorang melakukan penggadaian, maka hukum para pihak yang bergadai yaitu rohin atau orang yang menggadaikan dan murtahin orang yang menerima gadaian tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang dimana keduanya tersebut harus memenuhi seluruh kewajibannya selama berlangsungnya gadai agar terciptanya keadilan bagi kedua pihak. Kemudian penyelesaian sengketa yang sudah diterapkan apabila terjadi sebuah permasalahan antara pihak arohin seperti arohin sendiri tidak bisa membayar dan permasalahan lainnya, maka jika jadi masalah seperti barang jaminan yang atau murtahin yang berada di rohin, marhun yang berada di murtahin sudah jatuh tempo dan tidak bisa ditebus oleh nasabah, maka nasabah atau penggadaian berhak menahan barang gadaian tersebut. Kemudian penyelesaian sengketa antara rohin dan murtahin bila terjadi suatu masalah dapat diselesaikan melalui hukum positif, diantaranya baik secara hukum maupun secara pribadi. Kemudian pengaplikasian rohin syariah. Penggadaian syariah, pengaplikasian penggadaian syariah pada penggadaian syariah biasanya yang pertama itu rohin dibagikan dalam produk pelengkap, artinya harus tetap ada marhun atau barang penggadaian. Kemudian harta agunan atau harta penggadaian itu haruslah harta yang syar'i atau boleh sah dijual. Maka dari itu tidak boleh seseorang itu menggadaikan sesuatu yang haram seperti menggadaikan anjing, kemudian sesuatu yang haram lah. Kemudian pemegang gadai berhak menjual marhun atau barang yang digadaikan apabila rohin tidak dapat memenuhi kewajibannya atau sudah jatuh tempo masih belum bisa melunasi hutang tersebut. Kemudian pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun atau barang gadaian tersebut. Seperti contoh orang yang menggadaikan kambing. Nah, kan marhun tersebut membutuhkan biaya perawatan seperti makanan maupun sesuatu yang dibutuhkan barang yang digadaikan tersebut. Maka pihak penggadaian atau orang yang menerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya. Adapun perbedaannya biasanya penggadaian konvensional dan penggadaian syariah itu biasanya itu sama ya. Contoh seseorang itu dia menggadai sesuatu terus hutang 10 juta.
Biasanya itu pelunasannya itu juga 11 juta. Sama seperti gadai konvensional, akan tetapi perbedaannya itu pada akadnya. Kalau gadai syariah itu akadnya itu terdapat pada pembiayaan barang gadai atau pembiayaan akad tersebut, seperti entah itu kan biasanya pengadaian itu dicatat atau diapakan. Namun bila pengadaian konvensional itu biasanya kan jika sudah jatuh tempo, maka pihak pengadaian itu mendapatkan bunga atau uang yang dia pinjam dari pengadaian itu berlipat dari uang pengadaian tersebut, bukan seperti akad pengadaian syariah yang bila mana jika sudah jatuh tempo itu maka pihak pengadaian akan mendapatkan lebih dari biaya perawatan yang barang pengadaian tersebut. Kurang lebih seperti itu. Cukup. Baik teman-teman, sebelum ditutup, tadi sempat ada materi yang kurang mengenai kafalah, yang akibat hukum dari kafalah. Maka sebelum ditutup akan kami tambahkan terlebih dahulu. Jadi akibat hukum kafalah jika seorang ini melakukan kegiatan kafalah ini, yang pertama, apabila orang yang ditanggung tidak ada, pergi atau menghilang, maka kafil berkewajiban untuk menjamin sepenuhnya dan ia tidak dapat keluar dari kafalah kecuali dengan jalan memenuhi hutang yang menjadi beban si orang yang ditanggung, seperti itu. Atau dengan cara yang kedua, yakni bahwa orang yang memberikan pinjaman, dalam hal ini bank, menyatakan bebas bagi si penjamin, atau ia mengundurkan diri dari kafalah. Dan ia berhak mengundurkan diri karena memang itu haknya, seperti itu. Kemudian, untuk kasus yang kedua, adapun yang menjadi hak orang atau bank sebagai makfulahu, mempasah akad kafalah dari pihaknya atau merusak akad kafal dari pihaknya. Karena hak untuk bukan merusak, yang membatalkan ini adalah hak makfulahu. Dalam hal orang yang ditanggung melarikan diri, sedangkan ia tidak mengetahui tempatnya, maka si penanggung tidak wajib untuk mendatangkannya. Tetapi apabila ia mengetahui tempatnya, maka ia wajib mendatangkannya dan si penanggung diberikan waktu yang cukup untuk keperluan tersebut. Itu akibat hukum kafalah termasuk kepada pengimplementasiannya di bank-bank yang ada seperti itu. Mungkin cukup sekian materi kami mengenai kafalah dan rohin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.